A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minas sakirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang tak terhingga dan yang tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluknya, baik yang berupa kesehatan, keimanan maupun kesempatan. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Masyiral mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sebuah ilmu yang mungkin sudah biasa terdengar di telinga kita semua. Tauhid ialah pegangan pokok yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia dan juga yang menentukan amaliyah manusia. Menurut pandangan Islam, tauhid ialah yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik di dunia dan kepada kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak nantinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa amal yang tidak dilandasi dengan ketauhidan akan sia-sia, dan lebih dari itu, amal yang dilandasi dengan kesyirikan akan menyengsarakan kita di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66, yang artinya, dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu menginginkan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah hakikat tauhid, yaitu pemurnian ibadah kepada Allah dengan cara menghambakan diri kepada Allah, menaati perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, yang diiringi dengan rasa kecintaan, ketakwaan, serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena linas, bukan karena harta, tapi karena lillahi ta'ala. Dan kita diciptakan di dunia ini tak lain untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan ketauhidan, mulai dari rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Sesungguhnya hakikat tauhid tercermin dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dalam hal ini kita diingatkan akan sebuah kisah ketauhidan sahabat Bilal bin Rabah, si budak hitam dari Habasyah yang lahir dari seorang rahim ibu yang bernama Hamamah. Ketika ia masuk Islam, sahabat Bilal ini disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ia disiksa oleh al-guju-nya. Ia ditindihi dengan batu, ia dicambuk kepalanya, bahkan ia diarak mengelilingi kota. Namun di mulutnya hanya terucap asma-asma Allah. Ahad, Ahad, Ahad. Walaupun orang-orang Quraisy dapat menguasai jiwa dan raganya, namun di hati Bilal berkata lain. Tidak ada yang lebih berharga dari keimanan di dalam dadanya. Orang-orang yang seperti Bilal ini dijanjikan oleh Allah akan masuk surga selama amal dan perbuatannya tidak dirusak oleh kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kesyirikan,
maka akan dijanjikan oleh Allah akan mendapat rasa aman yang sangat sempurna di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia. Walaupun dalam sebagian amal mereka masih terdapat dosa ataupun maksiat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, niscaya akan aku berikan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3540. Hadis Hasan Gharib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya sampaikan ini, saudara-saudara paham dan mampu mengamalkannya di diri kita ini. Dan bisa menjadikan diri kita ini sebagai orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, akan kuat keimanan kita. Mungkin hanya ini ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga dapat membuka wawasan kita tentang ilmu-ilmu agama lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.